kami sudah bertemu dengan regulator dari obat dan makanan di Kenya. Mudah-mudahan kami nanti akan terus mengembangkan komunikasi kerjasama sehingga produk-produk dari Indonesia akan lebih mudah dan cepat masuk ke pasar di Kenya ini tentunya. Saya kira harapan itu akan terbuka dan kami akan sangat membantu nanti mendampingi para pelaku usaha untuk bisa mencapai hal tersebut dengan berkomunikasi dengan otoritas. Po, Ponari Podcast KBRI Nairobi. Selamat datang di Ponari Podcast KBRI Nairobi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau pagi. adalah Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Beliau bersama delegasi yang nanti akan diceritakan berkunjung ke Kenya dari tanggal 14 sampai tanggal 18 Juni. Kebetulan di akhir kunjungan yang sangat padat ini, beliau berkenan menyempatkan diri untuk berbagi cerita dengan para viewer Ponari. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Bu, bisa pertama-tama tentu saja saya sangat merupakan satu kebahagiaan bagi kami Ibu hadir di sini. Pertama-tama boleh Ibu menceritakan sedikit profil background Ibu, kemudian juga Ibu sebagai Kepala Badan POM, apa portfolio yang Ibu tangani? Monggo Ibu. Pertama terima kasih Pak Dubes RI untuk Kenya, Bapak Dr. Heri Saifuddin. Pertama terima kasih kami berkesempatan untuk hadir di negeri yang indah ini, di Nairobi, Kenya. Dan juga bersama-sama dengan Bapak dan tim kita melakukan sesuatu untuk tentunya meningkatkan terus hubungan perdagangan, hubungan kerjasama antara kedua negara Indonesia dan Kenya. Pertama saya mengenalkan diri dulu ya Pak. Monggo Ibu. Saya Penny Lukito, saya di Badan POM, saya ditugaskan oleh Bapak Presiden menjadi Kepala Badan POM itu sudah menginjak tahun ke-6 sejak 2016. Background saya ya Pak ya, saya sebetulnya saya itu backgroundnya adalah di bidang lingkungan, teknik lingkungan ITB, kemudian master saya di MIT ambilnya adalah City Planning dengan spesifik lagi Environmental Policy and Planning. Kemudian S3 saya di Wisconsin Madison. Itu juga kembali ke teknik lingkungan dan ada minornya di City and Regional Planning. Jadi ada aspek lingkungan dan saya kira Nairobi Kenya ini juga sangat secara global internasional tempat ininya ya Mekahnya dari lingkungan. Malah mereka menyebutnya International Capital of Environment, Bu. Oh, oke tuh International karena ada Capital headquarters UNEP. Iya, jadi ini ya anugerah Tuhan karena semenjak saya pernah jadi direktur lingkungan hidup, pernah menjadi direktur pengembangan perkotaan dan perdesaan. Semuanya itu di Bappenas sebelum saya ke Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tapi saya belum pernah berkesempatan ke Kenya, di headquarter dari UN Habitat dan UNEP. Padahal itu adalah mitra saya selama ini. Jadi ini suatu kebanggaan tentunya untuk hadir di sini. Jadi itu adalah background saya dikaitkan dengan lingkungan. Kemudian tapi sebenarnya kalau orang bilang bahwa wah jauh sekali dengan pengawasan obat dan makanan, di mana di dalamnya itu kan obat tradisional, kemudian kosmetik dan pangan. Tapi pada intinya sebetulnya ilmu itu sebenarnya sama semua kan, rasionalnya sama lah. Jadi siapapun sebetulnya yang sudah lama berkecimpung di dunia birokrasi ditempatkan di mana saja tentunya bisa belajar lagi. Jadi saya belajar lagi dengan teman-teman di Badan POM. Kemudian dengan basis itulah saya mengembangkan kompetensi di bidang substansi pengawasan obat dan makanan dan yang menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya dalam berbagai lingkup dikaitkan dengan pengawasan obat dan makanan. Jadi memang bisa dikaitkan ya Bu ya antara isu lingkungan sama produksi obat, kosmetik dan makanan. Nah terus
Ibu bisa diceritakan Bu maksud misi Ibu kunjungan Di sini. ke Kenya? Ya Pak. Pertama tentunya alhamdulillah ada undangan juga dari Bapak. Saya tahu Kedutaan Besar Nairobi ini sudah beberapa volume ya Pak ya. Ini volume ketiga 3. ya dalam melakukan bisnis forum. Dan saya kira itu sangat terkait sekali dengan industri farmasi, industri pangan, industri obat tradisional. Jadi satu tentunya sebagai bagian dari tugasnya dari Badan POM kan selain daripada kami adalah regulator yang mengawasi, memastikan obat dan makanan dalam arti luas tadi itu adalah dari aspek produksinya, kemudian nanti distribusinya dan sampai dikonsumsi oleh masyarakat betul-betul aman, safe dan tentunya berkhasiat ya. Plus dengan adalah berdaya saing karena juga menjadi tugas dari Badan POM untuk mendampingi para pelaku usaha untuk menghasilkan produk-produk yang kompetitif tidak hanya di dalam negeri sendiri tapi juga untuk produk ekspor keluar. Jadi kami juga punya tugas untuk pengembangan industri obat dan makanan. Banyak hal kami lakukan tentunya. Pertama dimulai dari pendampingan pada saat uji klinik, pada saat pengembangan sehingga akhirnya menjadi produk yang bisa diproduksi di dalam fasilitas komersial, fasilitas industri dan untuk kemudian diedarkan. Itu tugasnya dari Badan POM. Artinya juga kami ya harus mendampingi juga untuk memastikan produk-produk tersebut juga sampai ke target-target negara-negara yang menjadi target ekspor gitu. Artinya tugas kami juga adalah membangun juga komunikasi dengan regulator setempat. Regulator di negara manapun untuk kita berkomunikasi, mendiskusikan, menyepakati standar-standar, aturan-aturan regulasi yang ada sehingga memudahkan dunia usaha kedua belah pihak apabila itu adalah bilateral untuk bisa mengembangkan tentunya hubungan perdagangannya mereka. Selain tadi Ibu cerita bisnis forum dan tentu Ibu membawa delegasi dengan wakil-wakil dari perusahaan yang terkait dengan farmasi, kosmetik pangan, dan pangan. Selama di Kenya, di Nairobi, ketemu dengan pihak-pihak apa aja Bu? Dan kalau boleh bisa diceritakan secara garis besar apa saja yang dibahas? Dengan senang hati karena itu ada bagian yang sangat exciting. Jadi sesuatu yang ada kaitannya dengan tadi latar belakang yang saya sampaikan dikaitkan dengan lingkungan. Ya. Beberapa saat terakhir ini berapa tahun terakhir ini memang saya ingin membangun lebih mainstreaming aspek lingkungan hidup, kepedulian kita terhadap lingkungan kepada proses industri obat dan makanan, proses pengawasan obat dan makanan, regulasi-regulasi yang ada dikaitkan dengan obat dan makanan untuk lebih memikirkan dampaknya terhadap lingkungan. Kan aspek climate change, aspek lingkungan secara umum itu kan sangat-sangat terkait dengan proses produksi, proses konsumsi dari obat dan makanan. Sehingga dengan adanya UN Habitat dan UNEP di sini itu kesempatan sekali untuk saya membuka dialog untuk mencari inspirasi dan membangun bersama-sama. Harapannya adalah satu program. Jadi Ibu ketemu dengan jadi UNEP, alhamdulillah bersama dengan Pak Dubes kami bertemu dengan UN Habitat pimpinan di UN Habitat, para researchernya juga, tentunya para yang merumuskan program dan kegiatan yang ada biasanya ada di UN Habitat dan di United Nations Environmental Program UNEP. Jadi kemarin dalam diskusi juga muncullah isu-isu yang saya kira sangat terkait sekali, antara lain adalah masalah kontaminan plastik, mikroplastik di dalam air, badan air, kemudian juga plastik dalam aspek sebagai packaging packaging pangan itu kan jangan sampai satu menimbulkan sampah yang lebih banyak, kemudian juga yang akan merugikan tentunya lingkungan. Dan yang kedua juga adalah ada aspek-aspek kontaminan di plastik, jangan sampai itu masuk ke dalam pangan, makanan yang dikonsumsi. Itu sekarang juga kebetulan memang kami sedang berproses untuk mempunyai satu regulasi BPA free. Jadi ada biophenol
kandungan biofenol di dalam kemasan plastik, air minum dalam kemasan yang ada resiko untuk bisa masuk migrasi ke dalam air, dan tentunya itu akan memberikan dampak-dampak penyakit yang sangat banyak sekali ya, yang tentunya kontaminan itu bisa berlaku jangka panjang, bisa aja ada indikasi resiko terhadap kanker, sistem syaraf dan sebagainya. Itu sedang kami berproses, sehingga juga kemarin dari hasil dialog itu juga muncullah inspirasi dan kesamaan pemikiran yang dikaitkan bahwa ya memang industri itu memang harus engage, harus kita masukkan dalam dialog-dialog yang terkait dengan lingkungan, karena industri lah sumber dari polutan kan sebetulnya, sehingga bagaimana mengelola, bagaimana mereduksinya dimulai dari awal proses produksi. Ya, kemudian bagaimana tidak hanya reduksi, bagaimana juga kita bisa recycling, reuse kembali berbagai misalnya adalah plastik sebagai kemasan, sehingga tidak segera menjadi sampah, mengurangi sampah. Itu satu hal. Kemudian berkembang juga diskusi tentang kemarin itu tentang pangan karena UN Habitat, jadi dia lebih ke level neighborhood level family gitu. Nah, bagaimana sistem pangan ya, dan bagaimana pangan itu bisa dikembangkan, produksinya, processingnya, dan bagaimana Badan POM dalam hal ini juga bisa membantu yang dikaitkan dengan aspek-aspek sistem pangan, baik dari aspek nutrisinya, dari aspek bagaimana proses produksi dan produksi dan proses dari pangan tersebut juga bisa menambah nilai tambah ekonomi ya bagi ada added value-nya ya. Ya betul, bagi masyarakat. Dan saya kira Badan POM ada di sana karena Badan POM punya keberpihakan pada UMKM. Ya biasanya kan pangan-pangan startup itu ada di level household ya, household. Betul, rumah tangga. Nah, ya jadi situ kami bisa mendampingi tentunya banyak hal. Jadi itu adalah ide-ide yang bisa dikembangkan dan mereka menyambut sangat baik sekali. Karena mungkin baru kali ini ada regulator obat dan makanan berdialog langsung terkait dengan Executive Director UN Habitat dengan UNEP. Ya, dan bagaimana membawa konsep-konsep lingkungan hidup dari yang global, climate change, kemudian dari masalah environment ke yang level yang lebih lokal, yang lebih kecil lagi. Lokal biasanya itu adalah kota, kemudian rumah, plus juga industri, industri, proses konsumsi. Kan ada sustainable production and consumption ya Pak ya. Nah itu harus bagaimana kita konkretkan dalam regulasi, kemudian bagaimana regulasi mengatur mereka dalam proses produksi. Dan saya kira disitulah otoritas obat dan makanan juga harus memainstream aspek lingkungan hidup, real konkret di dalam regulasi-regulasi yang dibuat, yang ditegakkannya. Bu, selain ketemu dengan pihak UNON atau pihak PBB, Ibu ketemu juga dengan pihak bilateral dengan pemerintah Kenya? Ya betul. Kami bersama Pak Dubes, alhamdulillah bertemu dengan Ministry of Health Dirjen di Ministry of Health, Dirjen Health Kementerian Kesehatan, Director General for Health dari Kementerian Kesehatan. Saya kira ini penting karena dikaitkan dengan tadi bagaimana otoritas obat dan makanan di Indonesia bertemu dengan otoritas yang ada di negara setempat untuk kita saling sharing regulasi yang ada dan mempertemukan bagaimana kemudian kita bisa akhirnya nanti kita sama-sama bisa acknowledge mutual recognition, mutual recognition, MRA. Mutual recognition dari standar dan regulasi yang ada, dan ada kemungkinan kemudian reliance. Artinya reliance itu adalah produk-produk yang diproduksi di Indonesia, produksi dalam negeri Indonesia, kalau sudah mendapatkan izin edar dari Badan POM, artinya kan sudah diproduksi oleh fasilitas produksi yang sudah mendapatkan GMP, Good Manufacturing Practice, yang sudah disertifikasi oleh Badan POM. Nah, karena Badan POM adalah otoritas obat dan makanan yang sudah kualifikasinya sudah diakui oleh WHO, kami alhamdulillah sudah melewati evaluasi namanya global indicator dari WHO itu
global benchmarking ya kalau nggak salah Global istilahnya, benchmarking, dan kami sudah mendapat itu untuk melihat maturitas dari satu institusi Maturity, regulasi. ya. Nah, maturitasnya kita alhamdulillah dari nilai 4 dan 1 sampai 4 Iya. ada 9 indikator, itu sudah ada 4 ya, semuanya sudah melewati 3 dan 4. Iya, Dan iya. ada 4 yang sudah sampai nilai 4. 4. Nah, itu udah termasuk kategori Dari 9 itu ya? Ya, Iya, iya. kalau udah 3 itu sebenarnya udah bagus. Iya. Tapi kita yang dari 9 ada 4 yang 4 sudah ya, sampai 4 indikator. malahan. Itu antara lain adalah proses kita, laboratorium kita itu Iya. udah dapat nilai 4. Proses registrasi kita sudah dapat 4. Lot release dari vaksin itu Iya. juga sudah dapat 4. Nah, Jadi kita lebih unggul ya Bu ya dari Kenya dari sini. jauh ya. Sangat alhamdulillah. Jadi udah lebih dulu kita. Lebih dulu ya, kita lebih dulu ya. Jadi artinya kita malahan udah mau masuk ke dalam shortlist dari WHO. WHO shortlist dari yang dianggap sudah stringent. Iya, iya, iya. Sudah dianggap sama dengan stringent country. Seperti negara-negara maju kan mereka udah stringent country. Karena kita kan memang referennya selalu ingin sama dengan yang stringent country, karena itu akan mempengaruhi juga kepercayaan terhadap produk-produk dalam negeri kita. Kalau NRA-nya, National Regulatory Authority-nya qualified. Jadi itu, nah harapannya adalah nanti ada reliance semua produk-produk yang sudah mendapat sertifikasi, sudah dapat izin edar dari Badan POM dari Indonesia, masuk ke negara lain, negara tersebut tinggal rely on our evaluation Iya, iya. document. Jadi hanya tinggal mereka menyerahkan dokumen atau mereka menghubungi kita untuk mendapatkan dokumen-dokumen GMP-nya, Oke. evaluasi kita terkait Iya, iya. GMP, sertifikat GMP, atau evaluasi kita terhadap izin edar produk tersebut. Mereka nggak usah evaluasi lagi. Iya, Artinya akan lebih cepat. Lebih cepat ya Iya, proses untuk iya. industri, untuk para pebisnis Betul. nih ya. Akan lebih cepat mendapatkan izin edar di sini. Berarti kemarin ketemu dengan itu juga ya Bu ya, dengan CEO Poison and Poison. Pharmacy Board PPB. Iya, Poison Pharmaceutical and Poison Board. Iya, iya. Ya, itu adalah otoritas, unit otoritas, institusi otoritas di sini, seperti Badan POM-nya, tapi Iya. khusus untuk farmasi. Mm-mm, Di sini iya, iya. kebetulan, pada saat kita berbicara dengan Kementerian Kesehatan juga mereka mengakui ya Iya. kalau Badan POM Indonesian FDA itu sudah jauh lebih maju, dan mereka malahan minta untuk training, mendapatkan sharing informasi dari mereka bagaimana bisa membuat PBB, kemudian itu kan PBB hanya farmasi aja, tapi Iya. bagaimana membuat FDA. Mereka ingin membuat institusinya Iya, iya. menjadi FDA, jadi menggabungkan pangan Iya, iya. dengan obat tradisional, dengan kosmetik, dengan farmasi dalam satu institusi seperti Badan POM kan, seperti Iya. juga US FDA, Korean juga FDA, Betul. kemudian alhamdulillah Indonesia juga sudah Food and Drug Oh, jadi Authority. kita Indonesia bisa menjadi model bagi Ya, itu ya Bu ya. bisa, ya. Apa institutional reformnya. Betul. Ini bukan Kayaknya. kali ini saja sih, Iya. banyak sekali sebenarnya negara-negara setelah melihat kita, mereka tertarik untuk belajar dari kita Iya, untuk iya. menjadikan satu. Oh, ini berarti ini sangat kita butuhkan. Sekarang memang mainstreamnya arahnya menuju ke arah FDA semua, Iya, iya. menggabungkan menjadi satu semua obat dan makanan, obat tradisional, vaksin. Walaupun sebetulnya juga ke depan kita juga masih ada beberapa yang tidak ada di Badan POM semuanya ya, kayak vaksin. Itu vaksin manusia di Badan POM, tapi kalau vaksin hewan ada di Kementerian Pertanian. Pertanian ya, gitu. iya pertanian. Iya. Bu, ini tidak ada kaitannya dengan kunjungan Ibu. Nah, ini tapi kebetulan selama 2 tahun ini kita kan kena COVID ya Bu ya, pandemi COVID. Dan Iya. Ibu lihat sendiri selama 4 hari ini kayaknya sudah benar-benar memasuki tahap endemi. Dan kita juga bangga pemerintah kita cukup disiplin dan relaksasinya sudah sangat Iya. bagus. Saya ingin minta Ibu barangkali update perkembangan situasi COVID di Iya. Indonesia dan membawa dampak atau peran Badan POM lah. Tentunya kan Iya. ini dengan COVID mungkin ada temuan vaksin atau apakah Iya, ini menurut pandangan Ibu COVID ini merupakan bless atau Bencana. curse gitu, berkah Iya. atau kutukan ini? Ya betul. Ya alhamdulillah, pertama tentunya kita harus mengakui ya dan mengapresiasi hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Dan saya melihat sendiri karena kami bagian dari proses tersebut ya, bagaimana kerjasama yang sangat erat sudah dilakukan dalam 2 tahun terakhir ini semenjak
awal kita mengakui bahwa sudah ada pandemik, sudah ada penyakit COVID-19 di Indonesia, itu kerjasama antar kementerian lembaga sangat-sangat intensif sekali di bawah kepemimpinan Pak Presiden. Dan alhamdulillah itu terbukti kan sekarang ya Pak ya. Alhamdulillah sekarang kita target vaksinasi saya kira untuk yang 2 dosis saja sudah 80% ya. Booster sudah banyak juga, sudah di atas 30% mungkin. Dan kalau saya melihatnya banyak sekali hikmah dari pandemik ini. Banyak sekali ya, karena ada terutama aspek, kalau saya melihatnya dari perspektif tadi ya, obat dan vaksin. Sudah sejak 2016 itu sebetulnya pemerintah sudah punya impres tentang kemandirian. Kita ingin mandiri dikaitkan dengan obat dan vaksin. Ya, karena selama ini kan kita banyak tergantung dengan produk-produk impor gitu ya. Sehingga bagaimana kita memperkuat industri farmasi di Indonesia untuk bisa memproduksi sendiri ya. Nah, khususnya untuk vaksin. Ya, sebelum pandemik ini kan kita hanya ada Bio Farma yang tentunya sangat membanggakan ya, Bio Farma ya. Sudah mengekspor ke 160 negara. Tapi sebagai suatu negara besar sebesar Indonesia, tentunya kita membutuhkan lebih dari satu industri farmasi yang memproduksi vaksin, dan kita juga harus mampu untuk mengembangkan sendiri vaksin tersebut. Tentunya teknologi itu harus kita pegang. Nah, itu sebelum pandemik itu belum terjadi. Tapi dalam 2 tahun ini perubahan sangat cepat sekali ya. Dan itu menurut saya blessing sekali dari hikmah yang keluar dari pandemik ini. Nah, untuk Badan POM sendiri tentunya kami siap selalu untuk mendampingi bagaimana industri farmasi yang lain, industri farmasi swasta untuk masuk juga bisa memproduksi vaksin. Bahkan kami pun juga mendampingi beberapa pengembangan vaksin dari awal yang kita sebut dengan vaksin merah putih. Ya, jadi satu, pertama kembali saya ke belakang. Satu, tantangan juga untuk Badan POM. Misalnya adalah kita bagaimana bisa memberikan akses pada vaksin padahal masih dalam masa pengembangan yang sangat cepat. Biasanya kan kalau vaksin itu bertahun-tahun ya. Tapi situasi pandemi itu mengharuskan kita untuk segera cepat memberikan akses pada izin penggunaan. Itu betul-betul perjuangannya banyak sekali, dan itu juga kami lakukan alhamdulillah dengan berkomunikasi dengan banyak otoritas obat lain ya di negara lain yang juga sedang mengembangkan, sedang melakukan uji klinik. Jadi sebetulnya komunikasi antar otoritas obat itu sangat penting kemarin kami untuk membuat kami confidence dan yakin bahwa vaksin yang sedang dikembangkan dalam waktu singkat pun masih sudah bisa digunakan dalam kondisi emergency. Nah, itu juga suatu proses pembelajaran yang sangat besar sekali. Kedua adalah tadi sekarang sudah ada uji klinik banyak sekali sudah kita melakukan. Nah, uji klinik itu juga adalah satu pengembangan kapasitas. Jadi pengembangan kapasitas bukan hanya pada para researcher tapi juga rumah sakit mereka berpengalaman melakukan uji klinik. Itu kan suatu yang besar juga ya, bagaimana mengumpulkan subjek, bagaimana melakukan uji klinik dengan baik sehingga menghasilkan data yang bisa dievaluasi oleh Badan POM, dan segera kami bisa memberikan emergency authorization dan digunakan. Dan alhamdulillah sekarang terbukti juga ya, berhasil efektif ya vaksin-vaksin yang masih dalam proses pengembangan tersebut. Dan kemudian juga kami mendampingi banyak, sekarang ada berapa ya? Ada 4 industri farmasi baru yang masuk ke jalur vaksin, memproduksi vaksin. Jadi betul-betul membangun dari awal, mendampingi bagaimana membangun satu fasilitas yang memenuhi aspek good manufacturing practice untuk menghasilkan vaksin. Itu bukan suatu yang mudah. Dan bukan suatu yang murah. Jadi itu melibatkan investor yang sangat besar sekali. Dan itu tidak mungkin bisa terjadi dalam situasi yang biasa-biasa yang normal saja. Situasi yang biasa. Jadi itu suatu untuk bangsa ini sesuatu blessing ya. Suatu blessing, entry point yang sangat baik sekali, dan mudah-mudahan ini bersama-sama kita membuka diri bahwa pengembangan ini adalah untuk kebaikan bangsa kita dikaitkan dengan kemandirian tersebut. Dan juga tentunya bukan hanya kemandirian saja untuk akses terhadap produk tersebut dalam negeri untuk masyarakat kita, tapi juga bagaimana kita menjadi juga pengekspor vaksin tersebut. Nah, saya kira dengan adanya lebih intensifnya
akses kita ke negara-negara Afrika seperti Betul. Kenya ini bisa menjadi target nanti Target, vaksin-vaksin yang dibuat oleh Oleh- fasilitas industri farmasi yang baru ini dengan berbagai platform teknologi yang berbeda-beda kan Pak Iya, ya, ada inactivated virus, ada mRNA juga sedang kita kembangkan, itu bisa nanti dibantu untuk juga mempunyai peluang untuk diekspor ke negara-negara seperti Afrika ini. Baik. Dengan hub di Kenya. Bu, closing statement singkat saja. Ini harapan Ibu dengan hubungan kerjasama bilateral Indonesia Kenya, dan kedua pemirsa, ini kalau kali ini kita lain nih pakai kostumnya. Ini kita setelah selesai Ibu Safari. katakan bisnis baru saja selesai melaksanakan safari. Kesan dan pesan Ibu untuk para pemirsa, silakan Bu. Ya. Jadi dua hal itu. Oke. Closing. Satu, tentunya harapan saya tadi ya, kami sudah bertemu dengan regulator dari obat dan makanan di Kenya. Mudah-mudahan kami nanti akan terus mengembangkan komunikasi kerjasama sehingga produk-produk dari Indonesia akan lebih mudah dan cepat masuk ke pasar di Kenya ini tentunya. Saya kira harapan itu akan terbuka dan kami akan sangat membantu nanti mendampingi para pelaku usaha untuk bisa mencapai hal tersebut dengan berkomunikasi dengan otoritasnya. Kemudian yang kedua adalah Kesan Ibu dengan kesan. kita habis. Kesan pertama tentunya kesan saya untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kenya. Alhamdulillah saya lihat sangat produktif dan sangat cantik sekali. Wisma Indonesia di sini Kenya sangat beautiful sekali ya, sangat indah sekali. Saya sangat bersyukur akhirnya sampai juga di Kenya. Jadi terima kasih pada atas segala your hospitality. Thank you very dengan much. tim yang ada di KBRI Kenya ini. Mudah-mudahan kerjasama yang sudah terjalin itu betul-betul membuka pintu lebih lebar lagi untuk kerjasama bilateral Kenya Indonesia, terutama di bidang perdagangan obat dan makanan dalam arti yang luas. Jadi terima kasih Pak Dubes. Bu Penny, terima kasih sekali lagi. Pemirsa, demikian wawancara saya dengan Ibu Penny Lukito, Kepala Badan POM. Dan jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa lagi di Ponari berikutnya. Ciao.